Memasuki usia lanjut, tubuh mengalami banyak perubahan, termasuk penurunan fungsi otot, persendian, dan metabolisme. Pola makan menjadi faktor krusial dalam menjaga kesehatan lansia, termasuk pemilihan buah-buahan. Walaupun buah umumnya dianggap sehat, tidak semua buah cocok untuk lansia. Beberapa jenis dapat memperburuk kaki lemah, nyeri sendi, atau memicu peradangan kronis. Tomat adalah salah satu buah yang sangat populer di seluruh dunia, dikenal karena rasanya yang segar dan kandungan gizinya yang tinggi, kaya akan vitamin C, vitamin A, dan antioksidan. Seperti likopen, tomat sering dipromosikan sebagai makanan super untuk kesehatan jantung dan kekebalan tubuh. Namun, meskipun banyak manfaatnya, bagi sebagian lansia, konsumsi tomat justru bisa memperburuk kondisi tertentu, terutama yang berkaitan dengan nyeri sendi dan peradangan kronis. Salah satu alasan utama mengapa tomat bisa menjadi masalah bagi sebagian orang adalah karena kandungan solaninnya. Solanin adalah senyawa alami yang terdapat pada tanaman dari keluarga nightshade, Solanaceae, seperti tomat, kentang, terung, dan paprika. Senyawa ini berfungsi sebagai mekanisme pertahanan alami tanaman terhadap hama. Tetapi pada manusia, solanin dapat menimbulkan efek samping tertentu, terutama dalam jumlah berlebih atau pada individu yang sensitif. Bagi sebagian orang, solanin dapat memicu respon inflamasi, yaitu reaksi sistem kekebalan tubuh yang berlebihan. Peradangan ini bisa terjadi di berbagai bagian tubuh, tetapi paling sering dirasakan di area sendi. Pada lansia, sistem kekebalan yang sudah berubah akibat penuaan membuat mereka lebih rentan terhadap reaksi seperti ini, yang akhirnya memperparah nyeri sendi, bengkak, dan kekakuan otot, khususnya pada kaki, lutut, tangan, dan pergelangan kaki. Bagi lansia yang sudah memiliki riwayat artritis, konsumsi tomat secara berlebihan dapat memperburuk gejala. Artritis, baik rheumatoid arthritis maupun osteoartritis, adalah kondisi yang ditandai oleh peradangan kronis pada sendi. Senyawa inflamasi tambahan dari makanan seperti tomat dapat meningkatkan rasa sakit, memperlambat pergerakan, serta mempercepat degenerasi jaringan sendi yang sudah rusak. Ini menyebabkan mobilitas menurun dan kualitas hidup lansia menjadi terganggu. Selain sendi besar seperti lutut dan pinggul, sendi kecil di tangan dan kaki juga sangat rentan terhadap efek peradangan akibat konsumsi solanine. Banyak lansia melaporkan bahwa setelah mengonsumsi makanan dari keluarga nightshade, mereka mengalami peningkatan nyeri di jari-jari, telapak kaki, atau pergelangan tangan. Sensasi ini sering digambarkan sebagai terbakar, kaku, atau berdenyut, membuat aktivitas harian seperti berjalan, menggenggam benda, atau menulis menjadi sulit. Meskipun demikian, tidak semua orang mengalami reaksi negatif terhadap tomat. Jika seorang lansia tidak memiliki sensitivitas terhadap keluarga nightshade, konsumsi tomat dalam jumlah terbatas tetap aman dan bahkan bermanfaat. Beberapa saran mencakup memilih tomat yang matang sempurna, lebih rendah solanin dibandingkan tomat hijau, serta mengolahnya melalui pemanasan seperti dipanggang atau dibuat sup, yang dapat sedikit menurunkan kandungan solanin. Sebagai kesimpulan, walaupun tomat memiliki banyak manfaat kesehatan, lansia perlu lebih berhati-hati dalam mengonsumsinya bila mereka memiliki riwayat artritis atau sensitivitas terhadap solanin. Memperhatikan tanda-tanda tubuh setelah makan tomat, seperti munculnya nyeri sendi, kekakuan, atau kelelahan otot, sangat penting. Sebaiknya, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi sebelum membuat keputusan diet jangka panjang. Jika ternyata tidak ada efek negatif, tomat tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat lansia, asalkan dikonsumsi dengan porsi bijaksana. Terung, Solanum melongena, merupakan salah satu sayuran buah populer yang sering digunakan dalam berbagai masakan, mulai dari tumisan, panggangan, hingga kari. Dengan teksturnya yang lembut dan kemampuannya menyerap rasa bumbu, terung banyak disukai. Selain itu, terung mengandung serat, antioksidan,
dan beberapa vitamin penting seperti vitamin B1 dan B6. Namun, di balik manfaat gizinya, terung juga menyimpan potensi risiko kesehatan tertentu bagi lansia, terutama mereka yang mengalami gangguan sendi dan otot. Kandungan solanin dalam terung sebagai anggota keluarga nightshade, Solanaceae. Terung mengandung senyawa alami bernama solanin. Solanin berfungsi sebagai pertahanan alami tanaman terhadap serangga dan patogen. Pada manusia, khususnya pada individu dengan sensitivitas tertentu, solanin dapat berkontribusi terhadap reaksi inflamasi dalam tubuh. Konsentrasi solanin dalam terung tergolong cukup tinggi dibandingkan beberapa tanaman nightshade lain, sehingga risikonya lebih nyata bila dikonsumsi secara berlebihan atau rutin. Efek solanin. Pemicu kram otot salah satu efek samping paling umum dari konsumsi terung pada lansia yang sensitif adalah kram otot. Solanin dapat mengganggu fungsi saraf dan otot dengan mempengaruhi transfer sinyal di dalam tubuh. Ini membuat otot-otot, khususnya di kaki dan betis, menjadi lebih rentan mengalami kontraksi tiba-tiba atau kram. Bagi lansia, kram ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko jatuh karena hilangnya keseimbangan. Menambah rasa lelah pada kaki selain memicu kram, konsumsi terung juga dapat menyebabkan kelelahan otot, khususnya di area kaki dan tungkai bawah. Sensasi ini bisa muncul sebagai rasa berat, nyeri tumpul, atau kelelahan yang tidak biasa setelah aktivitas ringan. Ini terjadi karena gangguan kecil dalam jalur neuromuskular akibat efek solanin yang memperlambat pemulihan otot setelah digunakan. Pada lansia, hal ini bisa menghambat aktivitas harian dan memperburuk ketergantungan pada bantuan orang lain, membuat peradangan sendi bertambah. Para lansia yang memiliki masalah peradangan sendi, seperti artritis reumatoid atau osteoartritis, berisiko mengalami perburukan gejala jika rutin mengonsumsi terung. Solanin dapat memperparah kondisi peradangan kronis dengan meningkatkan produksi sitokin proinflamasi di dalam tubuh. Akibatnya, sendi menjadi lebih bengkak, terasa panas, kaku, dan nyeri, terutama setelah makan terung dalam jumlah banyak atau dalam frekuensi yang sering. Dampak jangka panjang pada mobilitas jika lansia terus mengonsumsi terung tanpa mengontrol jumlahnya, efek kumulatifnya bisa mempercepat penurunan mobilitas. Nyeri sendi, kekakuan otot, dan kram yang berulang akan membuat lansia mengurangi aktivitas fisik. Akibatnya, massa otot berkurang lebih cepat, sarkopenia, kekuatan tubuh melemah, dan risiko komplikasi seperti osteoporosis atau fraktur tulang meningkat. Ini menjadi siklus negatif yang bisa menurunkan kualitas hidup secara drastis. Siapa yang harus lebih berhati-hati meskipun tidak semua lansia sensitif terhadap solanin? Mereka yang sudah memiliki riwayat artritis reumatoid, osteoartritis, atau gangguan neuromuskular seperti neuropati perifer harus lebih berhati-hati. Bahkan dalam jumlah kecil, terung dapat memperburuk kondisi mereka. Idealnya, lansia dengan kondisi tersebut harus menghindari konsumsi terung secara rutin atau setidaknya berkonsultasi dengan ahli gizi sebelum memasukkan terung ke dalam menu harian mereka. Terung memang memiliki manfaat nutrisi, tetapi bagi sebagian lansia risikonya bisa lebih besar dibanding keuntungannya. Jika setelah makan terung muncul gejala seperti kram otot, nyeri sendi, atau kelelahan tidak biasa, sebaiknya hentikan konsumsi dan konsultasikan ke dokter. Lansia yang tidak mengalami efek negatif masih dapat menikmati terung sesekali dalam porsi kecil dan dengan cara memasak yang baik, seperti dikukus atau dipanggang, untuk mengurangi kadar solanin. Intinya, moderasi dan kesadaran tubuh sendiri menjadi kunci utama. Kentang, Solanum tuberosum, adalah salah satu sumber karbohidrat paling populer di seluruh dunia. Kaya akan pati, vitamin C, kalium, dan beberapa vitamin B, kentang sering menjadi pilihan utama sebagai makanan pokok atau pelengkap. Selain rasanya, yang netral dan fleksibel dalam berbagai masakan, kentang juga dianggap sebagai sumber energi yang baik. Namun bagi lansia, konsumsi kentang yang tidak tepat dapat membawa dampak negatif,
terutama jika kentang sudah mulai berubah warna atau disimpan terlalu lama. Pembentukan solanin pada kentang salah satu risiko utama konsumsi kentang adalah akumulasi solanin, terutama jika kentang dibiarkan terlalu lama atau terpapar sinar matahari langsung. Solanin adalah zat beracun alami yang diproduksi oleh tanaman untuk melindungi diri dari hama. Kentang yang terkena cahaya akan menunjukkan warna kehijauan pada kulitnya, tanda adanya peningkatan kadar solanin. Kentang hijau ini tidak hanya pahit rasanya, tetapi juga berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah besar, apalagi bagi tubuh lansia yang lebih rentan terhadap toksin. Dampak solanin terhadap sistem saraf pada tingkat fisiologis, solanin dapat mengganggu transmisi impuls saraf. Senyawa ini bekerja dengan menghambat enzim yang penting untuk fungsi saraf normal, sehingga menyebabkan sinyal dari otak ke otot menjadi lambat atau terganggu. Pada lansia, gangguan ini bisa memperparah masalah koordinasi, memperlambat reaksi, dan meningkatkan risiko kelemahan otot atau bahkan jatuh akibat gangguan keseimbangan. Kelemahan otot dan dampaknya pada lansia transmisi saraf yang terganggu akibat solanin membuat otot-otot menjadi kurang responsif. Pada lansia, ini berujung pada kelelahan otot, penurunan kekuatan genggaman, dan kesulitan berjalan atau berdiri lama. Ketika otot menjadi lemah, kemampuan untuk melakukan aktivitas harian seperti menaiki tangga, membawa barang, atau bahkan berjalan singkat akan semakin terbatas, mempercepat ketergantungan pada bantuan orang lain. Nyeri dan peradangan pada sendi lain berdampak pada saraf dan otot. Konsumsi kentang yang mengandung solanin tinggi juga dapat memicu nyeri sendi. Meskipun mekanismenya tidak sepenuhnya dipahami, solanin diketahui meningkatkan pelepasan zat inflamasi dalam tubuh. Akibatnya, persendian, khususnya di lutut, pinggul, dan tangan, bisa terasa lebih nyeri, kaku, dan sensitif. Ini sangat berbahaya bagi lansia yang sudah menderita kondisi seperti osteoartritis atau rheumatoid arthritis. Tanda-tanda keracunan ringan dalam kasus konsumsi kentang hijau dalam jumlah besar, beberapa gejala awal keracunan ringan dapat muncul, seperti mual, muntah, pusing, sakit kepala, hingga rasa kebas di tubuh. Pada lansia, sistem pencernaan dan metabolisme yang sudah melemah membuat gejala ini bisa lebih parah dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Oleh karena itu, penting bagi keluarga dan perawat lansia untuk mengenali tanda-tanda ini lebih dini. Tips aman mengonsumsi kentang. Meskipun memiliki risiko, kentang tetap bisa dikonsumsi dengan aman asalkan dikelola dengan benar. Pastikan selalu memilih kentang yang kulitnya mulus, berwarna kuning atau coklat tanpa rona hijau, dan tidak bertunas. Penyimpanan kentang di tempat gelap dan sejuk, seperti dalam kantong kertas, sangat dianjurkan untuk menghambat produksi solanin. Selain itu, mengupas kulit kentang dan memasaknya dengan cara direbus atau dipanggang sampai matang sempurna juga membantu menurunkan kandungan solanin. Kentang adalah sumber energi yang baik bagi lansia, tetapi potensi bahayanya tidak boleh diabaikan. Konsumsi kentang yang sudah mengandung solanin tinggi bisa memperburuk kelemahan otot, nyeri sendi, dan mempercepat penurunan mobilitas pada lansia. Dengan memilih kentang berkualitas baik, menyimpannya dengan benar, dan memasaknya secara tepat, risiko ini bisa diminimalkan. Bagi lansia dengan riwayat artritis atau masalah neuromuskular, konsultasi dengan ahli gizi tentang porsi konsumsi kentang sangat disarankan untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Paprika, Capsicum annum, adalah buah berwarna cerah yang sering digunakan dalam berbagai hidangan, dari salad hingga tumisan. Paprika hadir dalam berbagai warna, merah, kuning, oranye, dan hijau, dan dikenal kaya akan vitamin C, vitamin A, serta berbagai antioksidan penting. Rasanya yang manis hingga sedikit pedas membuatnya populer di kalangan banyak orang. Namun, meskipun memiliki manfaat gizi yang tinggi, paprika dapat menjadi masalah bagi lansia yang memiliki sensitivitas terhadap senyawa tertentu. Kandungan solanin dalam paprika sebagai bagian dari keluarga nightshade, paprika secara alami mengandung
solanin, meskipun dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan kentang atau terung. Tetap saja, pada individu yang sensitif, solanin dari paprika dapat memicu respons inflamasi. Ini bisa memperparah kondisi radang sendi atau mempercepat kerusakan jaringan lunak pada lansia yang sudah rentan akibat proses penuaan alami. Peran capsaicin dalam paprika selain solanin, paprika, khususnya varietas yang lebih pedas, juga mengandung capsaicin. Capsaicin adalah senyawa aktif yang memberikan rasa pedas pada cabai. Namun dalam paprika, kadarnya jauh lebih rendah. Walaupun dikenal bermanfaat dalam jumlah kecil untuk meningkatkan metabolisme, capsaicin juga dapat menstimulasi peradangan pada orang tertentu, terutama bila ada gangguan jaringan atau masalah autoimun. Bagi lansia, efek ini bisa memperparah gejala inflamasi yang sudah ada. Risiko membuat sendi terasa panas dan bengkak pada beberapa lansia. Konsumsi paprika dapat menyebabkan sendi terasa panas, bengkak, dan lebih nyeri. Hal ini disebabkan oleh reaksi tubuh terhadap solanin dan capsaicin yang dapat meningkatkan pelepasan zat proinflamasi. Sendi-sendi yang sudah lemah, seperti lutut, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki, menjadi lebih rentan mengalami iritasi. Ini memperburuk ketidaknyamanan fisik dan menghambat aktivitas harian. Iritasi pada jaringan lunak selain sendi. Paprika juga dapat menyebabkan iritasi jaringan lunak seperti ligamen, tendon, dan otot di sekitar sendi. Gejala iritasi ini bisa berupa rasa nyeri tumpul, pembengkakan ringan, atau ketegangan otot yang mengganggu mobilitas. Lansia dengan kondisi seperti tendinitis atau bursitis perlu lebih waspada, karena paparan berulang terhadap senyawa pemicu inflamasi bisa memperlambat proses penyembuhan. Lansia yang harus waspada: lansia dengan riwayat rheumatoid arthritis, osteoartritis, atau kondisi inflamasi kronis lainnya sebaiknya membatasi konsumsi paprika, terutama paprika pedas. Paprika manis merah atau kuning yang matang mungkin lebih aman karena cenderung mengandung capsaicin dalam jumlah sangat kecil, tetapi tetap harus dikonsumsi dalam jumlah moderat dan dipantau apakah menimbulkan gejala. Potensi manfaat bagi lansia sehat sebaliknya, bagi lansia yang tidak memiliki masalah inflamasi, paprika tetap dapat menjadi tambahan yang sangat bermanfaat dalam diet sehari-hari. Dengan kandungan vitamin C yang sangat tinggi, paprika membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, dan mendukung kesehatan kulit. Konsumsi dalam bentuk matang dan segar sangat dianjurkan untuk mendapatkan manfaat optimal tanpa meningkatkan risiko peradangan. Paprika, meskipun kaya nutrisi, bisa menjadi pedang bermata dua bagi lansia. Bagi mereka yang rentan terhadap peradangan, konsumsi paprika, khususnya jenis pedas, perlu dibatasi untuk mencegah sendi terasa panas, bengkak, dan memperburuk iritasi jaringan lunak. Pilihan terbaik adalah mengutamakan paprika manis dalam porsi kecil, memperhatikan reaksi tubuh setelah konsumsi, dan selalu berkonsultasi dengan tenaga medis atau ahli gizi jika muncul gejala yang mengganggu. Dengan pendekatan yang bijak, paprika tetap bisa dinikmati tanpa mengorbankan kesehatan. Jeruk, Citrus sinensis, adalah buah populer yang dikenal luas karena rasanya yang segar, manis asam, serta kandungan vitamin C yang tinggi. Selain membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, jeruk juga kaya akan serat, antioksidan, dan zat gizi lain seperti kalium dan folat. Bagi banyak orang, jeruk adalah bagian penting dari pola makan sehat. Namun pada lansia, terutama mereka yang memiliki masalah persendian, konsumsi jeruk dalam jumlah besar perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Kadar asam sitrat dalam jeruk salah, satu komponen utama dalam jeruk adalah asam sitrat. Asam ini bertanggung jawab atas rasa segar dan asam alami jeruk. Meskipun asam sitrat bermanfaat dalam membantu penyerapan mineral tertentu dan berperan sebagai antioksidan ringan, konsentrasi yang tinggi bisa menjadi masalah bagi orang dengan kondisi inflamasi seperti artritis. Asupan asam yang berlebihan bisa memperparah sensitivitas jaringan di dalam tubuh, terutama pada area persendian. Dampak asam sitrat terhadap persendian pada lansia
yang mengalami peradangan sendi seperti rheumatoid arthritis atau osteoartritis. Tingginya paparan asam sitrat dari konsumsi jeruk berlebihan dapat meningkatkan kepekaan saraf di sekitar sendi. Ini menyebabkan rasa nyeri menjadi lebih tajam, area sekitar sendi terasa lebih panas, dan memperburuk ketidaknyamanan saat bergerak. Bahkan aktivitas ringan seperti berjalan atau menggenggam benda bisa terasa lebih menyakitkan setelah konsumsi jeruk yang berlebihan. Risiko meningkatkan sensitivitas nyeri asam sitrat tidak hanya memengaruhi jaringan lunak, tetapi juga bisa memperparah reaksi inflamasi mikro di dalam tubuh. Pada lansia yang sudah memiliki jaringan sendi yang melemah, ini memperbesar sensitivitas terhadap nyeri, membuat sendi terasa lebih kaku, bengkak, dan tidak nyaman. Hal ini tentu mengganggu kualitas hidup, terutama bagi mereka yang sudah bergantung pada terapi fisik atau obat pereda nyeri. Kerusakan jaringan kartilago dalam kasus yang lebih berat, konsumsi jeruk berlebihan berpotensi mempercepat kerusakan kartilago, yaitu jaringan elastis yang melindungi ujung-ujung tulang di persendian. Asam sitrat dalam kadar tinggi bisa memperburuk degradasi kartilago, membuat sendi kehilangan bantalan alaminya, sehingga tulang-tulang bergesekan langsung. Ini memperparah nyeri kronis dan mempercepat perkembangan penyakit degeneratif seperti osteoartritis pada lansia. Toleransi dan konsumsi. Aman penting untuk dicatat bahwa jeruk tidak perlu dihindari sepenuhnya. Dalam jumlah wajar, jeruk tetap merupakan sumber nutrisi yang sangat baik, terutama untuk meningkatkan daya tahan tubuh lansia. Masalah baru muncul jika lansia mengonsumsi jeruk secara berlebihan, yakni lebih dari 2-3 buah per hari secara rutin. Dengan menjaga konsumsi dalam batas wajar, manfaat jeruk bisa diperoleh tanpa menimbulkan risiko tambahan pada persendian. Lansia yang perlu berhati-hati. Lansia yang memiliki riwayat artritis, osteoporosis, atau nyeri sendi kronis perlu lebih waspada terhadap asupan jeruk, terutama bila setelah mengonsumsi jeruk, mereka merasakan peningkatan nyeri sendi atau kekakuan yang tidak biasa. Mengganti sebagian konsumsi jeruk dengan sumber vitamin C lain yang lebih rendah asam, seperti pepaya atau stroberi, bisa menjadi alternatif yang lebih aman untuk menjaga kesehatan sendi. Jeruk adalah buah bergizi yang tetap memiliki tempat dalam pola makan lansia, namun perlu dikonsumsi dengan bijak. Bagi lansia dengan kondisi inflamasi atau masalah persendian, membatasi asupan jeruk hingga jumlah moderat adalah langkah bijaksana untuk mencegah peningkatan sensitivitas nyeri dan kerusakan jaringan kartilago. Konsultasi dengan ahli gizi atau dokter sangat dianjurkan untuk menyesuaikan porsi buah sehari-hari agar tetap sehat tanpa memperburuk. Kon pisang, Musa spp, adalah salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Kaya akan rasa manis alami, tekstur lembut, dan mudah dicerna, pisang sering menjadi pilihan praktis untuk camilan sehat. Buah ini dikenal sebagai sumber energi cepat karena kandungan karbohidratnya yang tinggi serta menjadi sumber serat, vitamin B6, dan kalium. Meskipun pisang memiliki banyak manfaat, bagi lansia, konsumsi pisang yang tidak dikontrol bisa membawa risiko tertentu, terutama terkait keseimbangan elektrolit tubuh. Kandungan gula alami dalam pisang-pisang mengandung fruktosa dan glukosa, dua jenis gula alami yang cepat diserap tubuh. Meskipun bermanfaat untuk meningkatkan energi, kandungan gula ini juga bisa menjadi masalah pada lansia yang mengalami penurunan metabolisme atau berisiko diabetes tipe 2. Gula darah yang tidak stabil berkontribusi terhadap kelelahan otot, memperlambat pemulihan otot, dan menyebabkan rasa berat di kaki yang mengurangi mobilitas lansia secara keseluruhan. Tingginya kandungan kalium. Salah satu keunggulan pisang adalah kandungan potasium, kalium, yang sangat tinggi. Kalium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan, tekanan darah, dan fungsi otot. Namun, dalam tubuh lansia yang mengalami penurunan fungsi ginjal yang cukup umum terjadi seiring penuaan, kelebihan kalium tidak dapat dibuang secara efisien. Ini dapat menyebabkan kondisi serius yang disebut hiperkalemia, di mana kadar kalium dalam darah menjadi terlalu tinggi.
Risiko hiperkalemia pada lansia. Hiperkalemia merupakan kondisi medis yang serius karena dapat mengganggu fungsi neuromuskular dan mengganggu irama jantung. Gejala awal hiperkalemia termasuk kelemahan otot, rasa kaku, kesemutan, bahkan kelumpuhan ringan. Pada tingkat yang lebih tinggi, hiperkalemia dapat menyebabkan gangguan jantung yang berpotensi fatal. Oleh karena itu, konsumsi pisang berlebihan pada lansia, terutama yang memiliki masalah ginjal, bisa sangat berbahaya. Dampak pada kelemahan otot dan kaki. Akumulasi kalium dalam tubuh bisa menyebabkan rasa berat, kaku, dan lemah pada otot-otot kaki. Lansia mungkin merasa sulit untuk berjalan, berdiri lama, atau bahkan bangun dari tempat duduk. Ini memperbesar risiko jatuh dan cedera, masalah besar dalam kelompok usia lanjut yang sudah menghadapi tantangan kestabilan tubuh dan kekuatan otot, yang menurun secara alami. Toleransi pada lansia dengan ginjal sehat. Bagi lansia dengan fungsi ginjal yang masih normal, pisang tetap merupakan pilihan buah yang baik bila dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Satu pisang per hari atau beberapa potong kecil dalam seminggu dapat memberikan manfaat tanpa membahayakan kesehatan. Kombinasi vitamin, mineral, dan serat dari pisang mendukung pencernaan yang sehat, mengurangi risiko sembelit, dan memperbaiki kesehatan jantung jika dikonsumsi secara moderat. Tips aman: mengonsumsi pisang untuk menjaga keseimbangan lansia sebaiknya. Tidak mengandalkan pisang sebagai satu-satunya sumber buah. Variasi dengan buah lain yang lebih rendah kalium, seperti apel atau beri, sangat dianjurkan. Memperhatikan tanda-tanda kelebihan kalium seperti otot terasa lemas, jantung berdebar, atau kesemutan juga penting. Jika ada kekhawatiran terkait fungsi ginjal, konsultasikan konsumsi buah tinggi kalium seperti pisang dengan dokter atau ahli gizi. Pisang tetap bisa menjadi bagian dari pola makan lansia yang sehat, asalkan dikonsumsi dengan bijaksana. Memahami risikonya, terutama terkait hiperkalemia dan kelemahan otot, sangat penting untuk mencegah komplikasi kesehatan yang lebih serius. Dengan porsi yang sesuai dan pengawasan medis bila diperlukan, manfaat pisang dapat dinikmati tanpa mengorbankan kesehatan neuromuskular dan keseimbangan elektrolit tubuh lansia. Semangka, Citrullus lanatus, adalah buah musim panas yang populer karena kandungan airnya yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 90%. Rasanya yang manis dan menyegarkan membuat semangka menjadi pilihan favorit untuk hidrasi alami. Selain itu, semangka mengandung vitamin C, vitamin A, dan antioksidan seperti lycopene. Namun, bagi lansia, konsumsi semangka secara berlebihan dapat membawa risiko tersembunyi, terutama yang berkaitan dengan keseimbangan gula darah dan kesehatan otot. Kandungan fruktosa dalam semangka di balik kandungan air yang melimpah, semangka juga mengandung fruktosa, sejenis gula alami yang memberikan rasa manis. Meskipun fruktosa dalam jumlah kecil dapat diterima tubuh, konsumsi dalam jumlah besar, terutama dari buah manis seperti semangka, dapat memicu ketidakstabilan gula darah. Ketidakstabilan ini menjadi lebih berisiko pada lansia, terutama yang sudah mengalami resistensi insulin atau gangguan metabolisme lainnya. Fruktosa dan percepatan penuaan. Sel fruktosa berlebih tidak hanya mempengaruhi kadar gula darah, tetapi juga dapat mempercepat penuaan sel. Fruktosa yang berlebihan dapat meningkatkan pembentukan produk akhir glikasi, EGS, yaitu molekul berbahaya yang merusak protein dan DNA tubuh. Pada lansia, hal ini memperparah kerusakan jaringan, mempercepat proses degeneratif, dan meningkatkan risiko inflamasi kronis, termasuk di area persendian dan otot. Risiko meningkatkan nyeri otot, ketidakstabilan gula darah akibat fruktosa dari semangka berlebih dapat menyebabkan penumpukan asam laktat di otot, memicu nyeri otot dan kram, khususnya pada kaki dan tangan. Bagi lansia yang sudah mengalami kelemahan otot alami akibat penuaan, kondisi ini bisa memperparah rasa tidak nyaman, mengganggu mobilitas, dan menurunkan kualitas hidup sehari-hari. Kaki terasa lemas dan pemulihan otot. Terganggu lonjakan gula.
Darah diikuti dengan penurunan cepat dapat membuat otot terasa lemas dan memperlambat pemulihan otot setelah aktivitas fisik. Lansia mungkin merasa cepat lelah, sulit bangkit dari duduk, atau mengalami kesulitan saat berjalan jauh. Efek ini berbahaya karena meningkatkan risiko jatuh dan cedera, salah satu penyebab utama rawat inap di usia lanjut. Konsumsi aman dalam porsi kecil meskipun ada risiko, semangka tidak perlu dihindari sepenuhnya. Dalam jumlah kecil, yaitu 1-2 potong ukuran sedang persajian, semangka tetap dapat menjadi sumber hidrasi alami yang bermanfaat. Ini membantu mengatasi dehidrasi ringan dan memberi asupan vitamin serta mineral yang berguna. Kunci utamanya adalah pengendalian porsi agar fruktosa tidak masuk ke tubuh dalam jumlah berlebihan. Lansia yang perlu waspada lansia dengan diabetes, prediabetes, atau sindrom metabolik perlu ekstra hati-hati saat mengonsumsi semangka. Jika ingin tetap menikmatinya, konsumsi harus dibatasi dan idealnya dikombinasikan dengan makanan tinggi serat atau protein untuk menurunkan indeks glikemik. Memantau respon tubuh setelah konsumsi juga sangat penting untuk mencegah lonjakan gula darah yang tidak terkontrol. Semangka memang segar dan menyehatkan, tetapi bagi lansia, terutama yang rentan terhadap masalah gula darah dan inflamasi, konsumsi harus dilakukan dengan penuh kesadaran. Menikmati semangka dalam porsi kecil dan sesekali tetap bisa mendukung hidrasi tanpa menimbulkan efek samping serius. Dengan pendekatan moderat, semangka bisa tetap menjadi bagian dari pola makan sehat lansia tanpa memperburuk kondisi otot atau mempercepat proses penuaan sel.